Siapa yang tahu tahun ini malam 1 Syuro atau 1 Muharram 1445 Hijriah jatuh pada Rabu 19 Juli 2023. Masyarakat Jawa menyebut tahun baru Islam atau 1 Muharram dengan istilah 1 Syuro atau tahun baru dalam penanggalan Jawa. Berikut ini tradisi unik peringatan 1 Syuro yang dilakukan masyarakat Jawa. Kirap Kebo Bule. Salah satu tradisi menyambut malam 1 Syuro yang paling banyak dikenal oleh masyarakat adalah arak-arakan atau kirap hewan kerbau yang bernama Kebo Bule atau Kiai Slamet. Kebo Bule ini bukan hewan sembarangan, karena hewan ini termasuk pusaka penting milik Keraton Surakarta Hadiningrat. Leluhur hewan kerbau yang kulitnya berwarna putih kemerahan itu dulunya merupakan hewan kesayangan Pakubuwono II. Biasanya, prosesi kirap akan dimulai menjelang tengah malam sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Selama kirap Syuro berlangsung, ratusan orang akan berkumpul untuk menunggu kerbau milik keraton melintas, lalu mereka akan berebut sesaji. Tapa Bisu. Tapa Bisu merupakan ritual dalam kirap, baik di Keraton Yogyakarta, Keraton Surakarta, dan Pura Mangkunegaran. Tapa Bisu berarti selama menjalani ritual, peserta tidak diperbolehkan berbicara. Makna dari Tapa Bisu adalah untuk menjaga ucapan peserta kirap, sehingga kirap tetap berlangsung secara sakral. Sedekah laut. Warga di sekitar Pantai Baron dan Pantai Kukup, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, kerap melakukan tradisi sedekah laut saat bulan Syuro tiba. Tradisi akan dimulai dengan kenduri dan diikuti warga yang mencari rezeki di sekitar pantai. Usai kegiatan tersebut, makanan dan gunungan yang berisi hasil bumi akan dibawa warga yang menggunakan pakaian tradisional untuk dilarung di lautan. Setibanya di tepi pantai, sesepuh atau orang yang dituakan oleh warga setempat akan membuka ritual sedekah laut dengan doa. Makna dari ritual ini adalah wujud syukur sekaligus harapan untuk rezeki yang lebih baik pada tahun mendatang. Jamasan Pusaka. Tradisi jamasan pusaka atau mencuci benda pusaka merupakan salah satu kegiatan yang identik dilakukan pada bulan Syuro. Ritual 1 Syuro ini masih dilakukan pihak keraton seperti Keraton Yogyakarta, Keraton Surakarta, dan Pura Mangkunegaran. Ritual ini dikatakan memiliki makna tersendiri, yakni agar seseorang dapat membersihkan dirinya menyambut masa yang akan datang. Maksud dan tujuan dari jamasan pusaka yakni untuk mendapat keselamatan, perlindungan, dan ketentraman. Upacara jamasan pusaka umumnya dilakukan secara bertahap dan dimulai dengan pengambilan pusaka dari tempat penyimpanannya, kirakatan atau semedi, arak-arakan, dan tahap pemandian. Mantenan Lurah Traji. Tradisi peringatan 1 Syuro yang unik digelar di Desa Traji, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung. Mengutip laman resmi pemerintah Kabupaten Temanggung, setiap tanggal 1 Syuro, masyarakat di Desa Traji setiap malam 1 Syuro menggelar ritual bernama Manten Lurah Traji. Ritual Manten Lurah Traji dipercaya sudah berlangsung selama ratusan tahun sejak zaman nenek moyang. Begitu malam 1 Syuro datang, ratusan warga berkumpul di pusat desa dengan mengenakan pakaian beskap adat Jawa. Kemudian pejabat kepala desa Traji bersama istrinya didandani layaknya pengantin dalam ritualnya. Pengantin ini lalu diarak oleh warga menuju mata air utama yang bernama Sendang Sidukun, serta mata air lain yang menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat. Masyarakat lalu melaksanakan doa bersama di mata air tersebut. Dilanjutkan dengan sesi berebut gunungan hasil bumi. Ritual ini tak lain adalah simbol kedekatan manusia dengan alam sekitar, termasuk mata air yang menjadi pusat kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Tradisi Syuroan Manten Lurah dipercaya lahir lewat peristiwa sejarah. Berdasarkan cerita turun-temurun yang dahulu kala, terdapat leluhur mereka yang bernama Kiai Sepanjang. Kiai Sepanjang mencari istrinya yang hilang dan berpisah lama. Pada suatu hari,
Secara ajaib, Kiai Sepanjang berhasil menemukan sang istri beberapa tahun kemudian. Sebelum ditemukan, Kiai Sepanjang pernah berjanji akan menggelar arak-arakan apabila istrinya kembali ditemukan. Ritual nazar tersebut yang kemudian dilanjutkan sampai sekarang dan menjadi tradisi suruhan di wilayah Desa Teraji, Temanggung. Pawai obor. Seperti namanya, pawai obor digelar dengan membawa obor, berjalan beriringan mengelilingi lingkungan sekitar. Ada banyak daerah yang mempraktikkan tradisi ini, khususnya di Pulau Jawa. Biasanya pawai akan digelar setelah salat Isya dengan berkumpul terlebih dahulu di lapangan. Keramaian pawai biasanya akan menarik perhatian warga lainnya hingga bisa memenuhi pinggir jalan. Tak sedikit yang turut berdandan unik untuk meramaikan suasana. Ada juga yang menghias halaman rumah untuk menyambut momen Satu Suro. Mubeng Benteng. Lantas, apa itu tradisi Mubeng Benteng yang biasa digelar saat malam Satu Suro di Keraton Yogyakarta? Melansir laman resmi Keraton Yogyakarta, Mubeng Benteng merupakan lampah budaya sebagai sarana masyarakat melakukan introspeksi atas apa yang terjadi di tahun kemarin, sembari memohon kepada Yang Maha Kuasa agar tahun mendatang lebih baik daripada tahun kemarin. Mubeng Benteng di Yogyakarta biasanya tak hanya dilakukan abdi dalam atau prajurit keraton, melainkan terbuka untuk masyarakat secara umum, baik lokal hingga mancanegara. Sebelum Mubeng Benteng dilakukan, malam Satu Suro lebih dahulu diawali dengan macopatan pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat di Bangsal Pancaniti, pelataran Kemandangan Lor Keraton Yogyakarta. Menjelang pemberangkatan dilakukan penyerahan dwaja atau bendera yang terdiri dari bendera merah putih, bendera gulo kelapa atau bendera kesultanan, dan klebet Budi Wadu Praja atau bendera DI Yogyakarta. Disertakan juga 5 bendera yang mempresentasikan kabupaten dan kota Madya, yakni Klebet Bangun Tola atau bendera Kabupaten Yogyakarta, Mega Ngamplak bendera Kabupaten Sleman, Kondang Ngisep Sari bendera Kabupaten Gunung Kidul, Pandan Pinentot bendera Kabupaten Bantul, dan Pare Anom bendera Kabupaten Kulon Progo. Kemudian tepat pukul 24.00 rombongan pun berangkat ditandai dengan bunyi lonceng kamandungan lor sebanyak 12 kali. Susunan barisan Mubeng Benteng akan diawali para abdi dalam yang membawa dwaja, kemudian diikuti oleh abdi dalam lain dan masyarakat umum. Selama Mubeng Benteng, seluruh peserta yang ikut tidak diperbolehkan berbicara atau tapa bisu. Adapun rute yang ditempuh dalam Mubeng Benteng di Yogyakarta adalah Kamandungan Lor, Abian, Pojok Benteng Kulon, Lengkung Gading, Pojok Benteng Wetan, Jalan Ibu Ruswo, alun-alun utara, lalu kembali lagi ke Kamandungan Lor.